Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa hari ini kami mau dengar akan firman-Mu. Kami mau hidup, tidak mau kejar lagi untuk kepentingan pusat hidup kami, tapi kamu mau hidup berpusat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya, tetap semangat di tengah apapun, di tengah keadaan yang sulit seperti apapun, tetap semangat. Jangan sampai kita kasih kendor semangat kita ya. Itu tadi, hari ini kita puasa. Nah, nanti sampai jam 7 malam boleh makan apa saja boleh ya, asal jangan makan apa namanya, saya kalau di Manado saya paling bilang jangan kasih saya makan RW ya, anjing. Aduh, saya nggak bisa makan karena di rumah saya banyak anjing, saudara. Nah, hari ini puasa, jam berapa makan? Jam 7 nanti kita berhenti makan ya. Doakan pesawat saya on time, sehingga ketika saya sampai Surabaya, saya bisa memulai untuk doa nanti malam. Tapi kalau pesawat saya nanti agak malaman, ya saya mungkin live-nya juga agak terlambat, tidak apa-apa. Jam 7 malam terakhir makan. Besok baru buka jam 12, ya. Nah, itu mulai puasa 1 hari pertama. Jadi malam hari ini masih boleh makan sampai nanti jam 7 malam kita tutup puasa, kita buka jam 12 ya. Nah, hari ini tema puasa kita, saya ambil tema Tuhan kasih Yesus is my center ya. Jadi Tuhan mau di akhir tahun, sebelum 2 bulan lagi kita meninggalkan tahun 2025. Kita tidak pernah tahu keadaan hidup kita seperti apa 2026. Beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu ya. Dia bilang gini, Bu, hidup ini benar-benar misteri yang tidak pernah tahu, Bu. Saya tanya, kenapa, Bu? Ibu tahu, saya yang tadinya cuman sekedar nganterin mertua untuk check up, tiba-tiba saya itu punya waktu senggang. Saya itu tidak pernah punya sakit apa-apa, bahkan saya tidak pernah merasakan apapun. Saya iseng karena nganter mertua, saya check up. Ibu tahu hasilnya membuat saya shock berat. Sampai hari ini Ibu lihat berat badan saya kurus sampai 12 kilo. Hah? Saya tanya, kenapa, Bu? Karena tiba-tiba dalam pemeriksaan saya kanker stadium 4 dan final 4 akhir, masih ada akhir, Bu Eli, berarti ini terminal akhir. Dan anehnya mertua yang saya antar untuk check up, hasilnya semuanya baik, Bu Eli. Saya shocknya luar biasa. Saya yang lebih muda, usianya jauh lebih muda, stadium 4 terminal akhir, yang saya antar jauh lebih tua, malah hasilnya semuanya baik. Saudara lihat ya, kita ini tidak pernah tahu jalani kehidupan seperti apa. Misteri tahun 2026, saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi buat hidup saya. Tapi pastikan kita tahu ya, mungkin tahun 2026 ada berita sukacita ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau 2026 masa-masa sukar sedang terjadi, tetap puji Tuhan, haleluya. Karena keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah posisinya. Dia tetap ada di pihaknya saudara dan saya. Itu sebabnya hidup bukan tentang siapa kita, tapi hidup tentang siapa Tuhan di pihak saudara. Kalaupun kita ngalami misteri yang tidak pernah tahu dan membuat kita kagetnya luar biasa, pastikan hidup kita tetap setia. Jangan berubah percayamu hanya karena keadaan kita berubah. Kita percaya di balik masalah pasti ada berkat. Itu yang kita nikmati aja ya. Nah, hari ini Tuhan kasih luar biasa, Yesus is my center.
Selama kita jadikan Tuhan Yesus pusat kehidupan kita, tidak ada orang yang takut. Saya melihat beberapa orang yang sudah mulai hidup berpusat sama Tuhan, tidak pernah takut loh. Badai apapun menimpa hidup mereka, mereka cuma berkata, aku memilih tetap percaya. Ini orang yang gak bisa digoyahkan dengan apapun kehidupan di akhir zaman. Nah, hari ini ketika saya dapat Yesaya 40 ayat 26, kita ambil puasa sebelum 2 bulan lagi kita meninggalkan tahun 2025. Persiapkan hidup kita baik-baik. Saya sering ngadain puasa sebelum akhir tahun karena saya percaya akhir tahun itu biasanya ada banyak bonusnya Tuhan. Ya, tidak apa-apa, kita mengharapkan bonus, kan bukan tujuan utama. Kita cuma minta bonusnya Tuhan. Bukan tujuan utama kita ikut Kristus diberkati nyaman, tapi kita minta bonus aja. Akhir tahun persiapkan, kita mau beri kesan yang baik. Ya, yuk kita lihat firman-Nya. Dan ini yang menjadi step 40 hari kita berpuasa. Bu Eli, hidup berpusat kepada Tuhan itu seperti apa? Yuk kita baca ayatnya. Kita baca dulu Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tiada yang tidak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Saudara percaya hari ini kita berjalan dengan Tuhan yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan semua bintang, ya, dan yang manggil setiap orang semua pasti tunduk di bawah otoritasnya. Kita berjalan dengan Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, dan Maha Kuat. Makanya arahkan mata kita, bukan lihat keadaan yang ada di sekeliling kita. Saya ajari beberapa hari profetik. Ya, saudara percaya, langkah waktu kita mengalami keadaan yang sulit, kita tahu mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya. Seringkali mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Waktu kita ngalami badai, mata kita cuma lihat kondisi rekening koran, tabungan, deposito. Kita cuma lihat WhatsApp-nya suami, istri. Kita cuma lihat masalah kanker dan sebagainya. Tapi mulai dengan puasa ini, jadikan, arahkan mata. Berarti mata kita dan mata Tuhan itu saling mengarahkan. Profetik tiap hari kita berdoa, angkat wajah. Jadi kalau doa mulai sekarang, kalau saudara mau lihat wajah Tuhan, pasti saudara angkat wajah saudara. Tiap kali kita berdoa, kita mulai lakukan, angkat wajah. Kita tahu, kita angkat wajah, kita angkat tangan, kita angkat doa, maka Tuhan yang turun tangan dan Tuhan menjawab doa-doa kita besar kuasanya. 40 hari dan berikutnya mulai lakukan langkah profetik ini. Arahkan mata tertuju kepada Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Kuat. Jadi kalau berdoa, arahkan, tidak apa-apa. Duduk, saudara duduk di tempat tidur, saudara lihat ke atas, saudara mulai berdoa. Waktu saudara ketemu dengan wajahnya Tuhan dan saudara angkat tangan, saudara berkata, Tuhan, aku mengarahkan wajahku kepada Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuat, Maha Kuasa. Aku mengangkat tangan atas setiap beban kehidupanku. Aku percaya bahwa Engkau Tuhan yang ajaib. Itu jadi doa kita. Kita percaya 40 hari lakukan, berikutnya terus lakukan, tidak apa-apa. Ini langkah bagaimana kita mengarahkan wajah. Amin. Nah, 3 hal yang kita lakukan selama kita mengangkat wajah, kita percaya bahwa bonus akhir tahun Tuhan sudah siapkan buat masing-masing pribadi. Saya pernah dapat bonus akhir tahun yang waktu itu ya kaget-kagetnya luar biasa menjelang Desember pertengahan pada waktu saya ulang tahun. Tuhan kasih bonus buat saya ya.
Di situ saya berkata, Tuhan terima kasih. Kita semua hari ini gak pernah menuntut hasil. Karena yang namanya berkat, pemulihan, mujizat itu cuman bonusnya Tuhan buat orang benar. Tapi tujuannya hari ini bukan hidup kita terus dibawa hasilnya yang berhasil, tapi hidup kita juga berhasil di mata Tuhan. Berikan kesan yang baik selama hari-hari ini menjelang akhir tahun, awal tahun berikutnya, akhir zaman. Yuk berikan kesan. Hidup yang berkesan buat Tuhan. Jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Kita hari ini, selama ini kita memberikan kesan yang tidak baik buat Tuhan. Tapi mulai hari ini, mulailah kejar hidup yang membuat Tuhan berkesan. Hidup yang membuat Tuhan berkesan itu seperti apa? Yuk baca. Ibrani 12. Ini yang akan saya bahas 3 hal. Ini akan kita bawa ya dalam doa puasa 40 hari supaya kita tahu ketika kita bisa melakukannya, kita percaya Tuhan sudah sediakan banyak, terutama kita jaga hati selama puasa ya. Hari ini disakiti, jaga hati. Hari ini dikhianati, jaga hati. Hari ini difitnah teman, jaga hati. Hari ini jangan pernah banyak sampah di dalam kehidupan kita. Kemarin ada orang yang konseling, Bu, paket saya lengkap, Bu. Saya cuma bilang satu hal, Bu, paketmu lengkap, berkatmu lengkap. Jangan sampai waktu paket masalahmu lengkap, engkau banyak sampah. Karena kita pulang ke surga, tidak ada yang bawa sampah. Surga tidak pernah menerima sampah. Segala sesuatu yang membuat imanmu lemah itu sampah. Segala sesuatu yang membuat hatimu terluka dengar omongan orang itu sampah. Dan kita tidak boleh membawa sampah di surga, karena surga tidak pernah menerima sampah. Semua sampah yang melemahkan iman coret, lewati semuanya. Jangan dimasukin pikiran, jangan dimasukin hati. Jangan sampai kita juga ngomong hidup mati dikuasai lidah, berkata yang salah gara-gara sampah. Jadi sekali lagi, yuk jaga hatimu benar-benar. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Mari ya kita melakukan puasa ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Tangkap ya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ada kata kedua. Kata yang pertama, iman yang menuju pada kesempurnaan. Saudara percaya bahwa pertandingan hidup, masalah demi masalah yang kita lewati, itu pertandingan iman, bukan iman yang timbul tenggelam, tapi iman yang menuju kepada kesempurnaan. Ayub gara-gara imannya menuju kepada kesempurnaan, dia harus mengalami babak belur. Saudara dan saya, percayalah, kita semua lagi mengalami pertandingan iman yang harus finishing well. Makanya yang belum lihat khotbah saya, percaya bulat, lihat. Percaya bulat-bulat atau melihat bulat-bulat. Yang kedua ada kata tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Hari ini jujur, orang pikul salib pasti duka cita. Jujur, orang ngalami seperti ibu tadi, antar mertua, malah mertua sehat, dia divonis kanker stadium 4 terminal akhir. Orang tidak gampang, saudara. Kalau sudah dengar terminal akhir, berarti saudara tahu visa hidupmu tinggal beberapa bulan habis. Tapi satu hal saya ngomong buat orang-orang yang sudah terminal akhir, hidup anugerah itu luar biasa pada waktu orang sudah tahu kapan matinya. Saya kadang mikir ya, saya bilang gini, Tuhan, orang itu tidak gampang loh Tuhan. Kalau sudah dikasih tahu umurmu tinggal 3 bulan, itu kayak hukuman mati loh. Tapi Tuhan itu luar biasa, bukan hukuman mati, anugerah. Kalaupun aku tidak memperpanjang usianya Raja Hizkia, kira-kira anugerah enggak?
hidupmu mau mati, sudah persiapan dulu daripada tidak dikasih tahu kapan matinya, tiba-tiba mati, saudara. Kan tidak ada persiapan. Kalau sudah tahu 3 bulan ini persiapan. Minta maaf, ya, minta pemulihan, yang segala sesuatu disiapin. Karena kita tahu kita bakal pulang dari dunia kepada hidup kekal. Tidak apa-apa. Memang stres saya bilang, tapi hidupmu anugerah, Ibu. Karena kamu tahu loh kapan waktunya kamu bakal pulang. Minta perpanjangan usia seperti Raja Hizkia. Tapi kalau visa perpanjangan tidak diberikan sama yang punya visa kehidupan, yang ucap syukur. Berarti sudah selesai. Setiap kita kan punya stempel expired date-nya, ya, yang kita tidak bisa baca. Kalau kita beli produk, kita bisa baca expired date-nya. Bahkan kadang-kadang saya lihat produk itu kalau kosmetik, ya, ada jamnya, ada bulan, ada tahun. Kita mungkin juga sama. Ada jam kita harus pulang, ada bulan harus kita pulang, ada tahun waktu expired kita hidup di dunia. Tapi berita sukacita, jangan ini jadikan horor, tapi inilah awal kehidupan bahagia kita selama-lamanya. Makanya semangat jadi orang benar. Hidup ini pasti berakhir, dunia ini menuju pada akhirnya. Saudara dan saya juga menuju pada akhirnya. Mau sukses, mau kaya, mau viral, mau apapun, hidup pasti berakhir di dunia. Nah, berikutnya, tekun pikul salib pasti, duka cita pasti, tapi nanti ada sukacita yang disediakan bagi Bapa oleh kita semua. Jadi percayalah, duka cita di dunia itu nanti gantinya sukacita kekal. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara jangan takut, Yesus yang sudah mati buat saudara bukan Yesus yang mati, tapi yang sudah bangkit sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, yang sudah menyediakan sukacita kekal. Berikutnya, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Saudara, yang ketiga, ingat selalu, berarti kita butuh Tuhan. Step 3, waktu kita puasa, yang pertama, iman yang menuju pada kesempurnaan. Yang kedua, tekun pikul salib ganti sukacita nanti. Sudah disediakan, tekun aja. Bu, ikut Kristus kok seperti ini? Tekun. Karena ini cuman sesaat. Dia sudah gantikan sukacita yang melebihi segalanya kekal buat saudara dan saya. Kalau kita tidak tekun pikul salib, kita pikul nyaman, kita kejar pikul dosa, nanti tidak ada sukacita selamanya, hidupmu malah babak belur selamanya. Itu sebabnya yang ketiga, yaitu bagaimana kita butuh Tuhan. Ya, langkah ketiga, kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena kita diajar untuk ingat selalu akan Tuhan. 3 hal yang kita memori puasa ini. Iman yang menuju kepada kesempurnaan itu bulat sudah, ya. Yang kedua, yaitu tekun pikul salib. Yang ketiga, butuh Tuhan. Jangan tiap buka mata butuh uang, butuh tati tayang, butuh kesembuhan. Hari ini butuh Tuhan. Karena ingat selalu akan Tuhan. Jangan ingat masalahmu terus. Puasa ini ndak usah ingat hutangmu. Kita mulai delete semua. Masalah di delete, ya. Mulai ingat Tuhan, butuh Tuhan. Tiap buka mata jangan ngomong, Tuhan aku butuh uang buat bayar uang sekolah. Sudah, realitanya kita memang butuh. Tuhan butuh tati tayang, Tuhan suamiku tidak pulang-pulang. Oke, realitanya saudara butuh. Tuhan butuh pekerjaan buat melanjutkan hidup. Oke, semuanya ini kalau kita butuh hal-hal yang lahiriah, kita hari ini percaya bahwa hal yang kita perlukan hari-hari ini butuh Tuhan. Karena Tuhan itu jawaban dari semua masalah saudara. Hari ini ingat aja akan Tuhan yang maha kuat, maha besar, ya, yang maha hebat hari ini, maha kuasa, maha hebat. Itu ada di pihak saudara. Saudara butuh uang, mungkin hari ini kita tidak bisa lihat uang turun dari langit. Saudara butuh
kesembuhan, kita tidak bisa lihat yang namanya misalnya kita sakit paru-paru, butuh paru-paru turun dari langit. Tapi waktu kita butuh Tuhan, Tuhan itu ada buat saudara setiap waktu, setiap detik. Waktu kita butuh Tuhan, Tuhan berkata apa? Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Waktu kita butuh Tuhan, Tuhan tahu enggak apa yang kita butuhkan? Jelas. Butuh uang, harus lari ke pinjaman online, cari pinjaman orang kaya, butuh uang, cari utang ke bank. Tapi waktu kita butuh Tuhan, kita tidak perlu modal, kita tidak perlu bayar ekstra. Butuh pertolongan orang, masih perlu bayar tip jasa. Tapi buat Tuhan, ketika kita butuh Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia mengarahkan wajahnya buat saudara, pendengarannya. Dia mengarahkan mata wajah pendengarannya buat saudara dan saya 24 jam. Kira-kira Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan? Manusia tidak tahu. Tuhan tahu detail. Saya sudah melihat mujizat Tuhan 2 bulan yang lalu. Di ambang batas kekuatan saya tidak ngomong sesuatu. Tuhan cuma bilang gini, jangan pernah berharap sama manusia. Butuh Tuhan. Tiap kali saya bilang, Tuhan, butuh Tuhan. Saya tahu realitanya saya dalam keadaan ambang batas kekuatan saya. Tapi saya datang, saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Karena saya percaya, kalau saya butuh Tuhan, Dia tahu apa yang saya butuhkan. Dan Dia penuhi semua kebutuhan saya menurut bukan kekayaan manusia, bukan kekayaan dunia, tapi kekayaan yang unlimited. Hari ini 3 hal, yuk kita bahas 3 hal. Yuk kita lihat. Hari ini 3 ya, diingat-ingat ya, gampang ya. Yang pertama apa saudara? Iman yang menuju pada kesempurnaan. Iman, tekun pikul salib. Dan yang ketiga butuh Tuhan. Jadi seputar puasa ini kita percaya akhir tahun orang yang punya iman, orang yang mau tekun pikul salib, orang yang butuh butuh Tuhan, pasti akan melihat sesuatu yang luar biasa. Hidupmu mulai tidak fokus dengan masalah. Hidupmu akan menjadikan Yesus is my center. Tangkap ya. Kita lihat wajah Tuhan. Kita angkat tangan ke Tuhan, kita angkat doa kita ke atas semuanya. Saudara mungkin kalau doa gini, tidak capek kok, saya sudah praktek ya. Saya nyembah Tuhan, angkat kepala gini, rasanya kok ya Tuhan itu kayak bicara natap wajah saya. Eli, tidak usah takut, apalagi kalau saudara nyanyi. Seperti wanita mengurapimu sambil nangis. Menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Wow, saudara percaya tadi pagi saya sudah nyanyi itu. Saudara saya bilang, Tuhan, aku mau setia walaupun keadaan tidak baik, tetap setia. Hari ini jadikan lagu ini lagu penyembahan kita ya, selama kita puasa. Yesus is my center ya. Yang bisa lagi nyanyi lagu itu tadi yang saya posting, saya tidak pintar lagu bahasa Inggris saudara ya, tapi lagu itu mengingatkan saudara. Makanya kalau di Instagram saya ya, itu selalu apa ya, no turning back. Itu karena lagu favorit saya dulu, Yesus is my center, no turning back ya. Pokoknya selalu pusatnya kepada Tuhan. Nah, kita lihat yang pertama. Bagaimana Bu Eli hidup yang hari ini iman kepada kesempurnaan. Yuk kita lihat. Iman yang kepada kesempurnaan yaitu yang pertama, jangan pernah menyerah. Ya, jangan pernah menyerah dalam pergumulan karena kamu belum sampai mencucurkan darah. Jagalah supaya jangan kamu menolak Dia. Jadi sekali lagi, hidup dengan iman yang tertuju kepada kesempurnaan yaitu adalah yang pertama, jangan pernah menyerah. Sebentar, ini sebentar ya. Hari ini yang 3 hal
ya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah hari ini saudara dan saya hidup dalam putus asa, yaitu iman yang tertuju kepada kesempurnaan. Jangan pernah menyerah di ayat keempat, yaitu jangan pernah putus asa. Hari ini pastikan iman yang tertuju kepada kesempurnaan itu dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Hari ini percayalah, ketika kita mengingat Tuhan, percayalah supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. 3 hal. Iman yang menuju kepada kesempurnaan itu iman yang tidak menyerah, iman yang tidak lemah, dan iman yang tidak putus asa. Tangkep ya. Orang hari ini banyak yang lemah, banyak yang putus asa, banyak yang menyerah. Tapi buat saudara dan saya hari ini, yuk jangan lemah, jangan putus asa, dan jangan pernah menyerah. 3 hal. Siapa yang lagi lemah itu bukan iman yang menuju pada kesempurnaan. Siapa yang lagi putus asa, tawar hati, maka kecil kekuatan daripada tawar hati, tenang percaya. Jadi sekali lagi selama kita puasa, yuk kita bangun iman yang tidak lemah, yang tidak putus asa, yang tidak menyerah. Karena ayat Ibrani 12 ayat 25 berkata, janganlah supaya kamu jangan menolak Dia. Jadi jangan pernah hari ini menyerah menolak Tuhan. Saudara, orang menyerah pasti karena menolak Tuhan. Tapi percayalah, jangan lemah, jangan putus asa, jangan pernah menyerah. Ibrani 12 ini mengajak kita semua, yuk iman. Iman itu tidak sekedar percaya waktu diberkati, waktu lihat bukti baik. Tapi sekalipun tidak ada bukti baik, tidak ada dasar untuk berharap. Puasa kali ini tetap katakan, Tuhan, aku tidak mau lemah. Walaupun fakta melemahkan. Makanya saya tadi bilang, sesuatu yang membuat kita lemah, sesuatu yang membuat kita putus asa, sesuatu yang membuat kita menyerah, buang semua ini. Ini sampah yang menghalangi imanmu menuju kepada kesempurnaan. Karena Tuhan nanti kalau kita pulang ke surga, kita tidak boleh bawa sampah. Makanya apapun terjadi di tengah puasa kita bangun iman. Tetap semangat ya, tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kalau fakta membuat engkau putus asa, jangan lagi lihat fakta, lihat Tuhan. Yang kedua, yuk bagaimana tekun pikul salib. Saudara, kalau baca di Ibrani 12 ayat 4 ya, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini berarti yang pertama, pergumulan itu tidak akan pernah sampai mencucurkan darah. Pergumulan kita hari-hari ini cuman melawan dosa. Di mana di Ibrani 13 ayat 3 berkata ya, bahwa orang-orang 4 dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Berarti pergumulan kita yang pertama, pergumulan itu cuman melawan dosa. Saudara percaya, masalah ini cuman pergumulan melawan dosa. Saya ngalami masalah, saudara ngalami masalah. Banyak kan ibu-ibu bilang gini, bapak-bapak juga, Bu, terima kasih. Lewat masalah, saya sekarang jadi lebih sabar. Saya jadi istri yang bisa tunduk sama suami. Saya lebih jadi istri yang legowo, hormat suami, mengasihi suami tanpa batas, mengasihi suami tanpa syarat. Itu rata-rata ibu-ibu pasti bilang seperti itu. Jadi sekali lagi, hari ini jangan pernah takut ya. Tekun pikul salib, karena ini cuman pergumulan melawan dosa, pergumulan yang tidak sampai mencucurkan darah, tidak sampai melampaui kekuatan. Dan yang ketiga di ayat 11, memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai kepada mereka yang dilatih. Jadi masalah ini cuma melatih kita supaya menghasilkan buah kebenaran. Makanya kalau ada pikul salib, jangan lari, jangan
buang salib, ganti dosa, ganti pikul nyaman, yang penting hidup enak, hidup bahagia. Enggak, tekun aja. Hari ini kau belum dijawab sama Tuhan, tekun aja pikul salib. Kenapa? Karena ini cuman pergumulan melawan dosa, pergumulan yang hari ini adalah tidak sampai mencucurkan darah, tidak melebihi kekuatanmu, dan pergumulan ini akan menghasilkan buah kebenaran. Makanya tekun aja pikul salib. Saudara, nikmati aja salib. Berat ya Bu Eli, tidak apa-apa. Tapi kan semuanya tidak ada yang buruk. Kan ini cuma melawan dosa-dosa kita. Tidak sampai mencucurkan darah. Dan ini juga menghasilkan buah kebenaran. Yang terakhir, butuh Tuhan. Nah ini, kita butuh Tuhan kenapa? Karena kita tahu kita ini bukan maha. Tuhan sudah sebutkan tadi Yesaya 4 ayat 26, Tuhan maha kuasa, maha kuat, maha besar, itu ada di pihak kita. Makanya kita cuma butuh Tuhan. Semua masalah itu tidak maha, saudara. Masalahmu tidak maha besar, masalahmu tidak maha kuat, masalahmu juga tidak maha hebat. Tapi masalah kita hari ini yang kita butuhkan hanya Tuhan yang maha besar, maha kuasa, maha kuat. Masalah bukan maha besar, maha kuasa, maha kuat. Makanya hari ini kita buka. Yuk setelah itu kita selesai. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara tahu bahwa masalah itu bukan api yang menghanguskan. Suamimu selingkuh bukan api yang menghanguskan. Kanker stadium 4 terminal akhir bukan api yang menghanguskan. Mati iya, kalau mati bisa, tapi setelah mati bukan menghanguskan hidupmu, tapi justru membangkitkan hidup kita bahagia, sukacita selamanya. Jadi sekali lagi saudara percaya bahwa hari ini Tuhan maha besar, maha kuasa, maha kuat. Kita butuh Tuhan. Bukan masalahmu yang besar, kuat, kuasa. Kira-kira kalau pelakor, ya mungkin wanita tobat, bisa menguasai rumah tanggamu, suamimu. Dia tidak maha besar, dia tidak maha kuat, tidak maha kuasa. Sekalipun kelihatannya kita punya suami yang diktator, mungkin kanker, mungkin bangkrut bukan maha kuasa, bukan maha besar, maha kuat. Tapi pastikan Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Saudara, kita sudah punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan maha besar, maha kuasa, maha kuat. Kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan saat butuh Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan adalah api yang menghanguskan. Bagaimana cara kita hari ini untuk butuh Tuhan? Ngucap syukur, hormat Tuhan, takut akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28 jelas berkata, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hari ini jadikan Tuhan center. Kita butuh Tuhan. Siapa yang lagi mengalami proses, yuk kita bersyukur selalu. Kita hormat sama Tuhan, kita takut. Ini ajakan, karena kita ini sudah punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ekonomimu boleh goncang, rumah tanggamu boleh goncang-gancing. Hari ini keadaan kesehatanmu boleh goncang, tapi ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang penting belajar hidup takut akan Tuhan. Masalah tidak akan menghanguskan, tapi Tuhan api yang menghanguskan. Hari ini hati-hati, kalau orang tidak hormat takut akan Tuhan, nanti hangus. Tapi kalau orang benar di tengah masalah, tidak akan pernah hangus. Kenapa? Karena kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi marilah kita mengucap syukur. Makanya mengucap syukur dalam segala hal itu penting, saudara. Pastikan di tengah masa sukar, tidak usah banyak berkeluh kesah. Saya kalau berdoa tidak pernah minta-minta. Saya kalau berdoa selalu berkata, Tuhan terima kasih
buat berkatmu yang luar biasa, pemulihan rumah tanggamu yang luar biasa. Walaupun kenyataannya mungkin saudara berkata toko sepi, usaha bangkrut, mengucap syukurlah, karena orang yang mengucap syukur itu melakukan langkah iman. Apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah kamu sudah menerima, maka hal itu akan diberikan. Di Markus 11 ayat 24 sampai 25. Jadi sekali lagi, yuk 3 step ini kita lakukan. Syukur, takut, hormat akan Tuhan selama puasa dan seterusnya. Saudara jadikan hidup butuh Tuhan, karena Tuhan maha besar, maha kuasa, maha kuat. Tuhan kerajaan yang tidak tergoncangkan dan api yang menghanguskan itu berpihak pada saudara. Hari ini jangan main-main dengan kehidupan yang semakin singkat. Tuhan hari ini tidak mau hidup kita itu memberi kesan yang negatif. Berikan kesan, dampak kesan yang positif yang menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, iman kita lagi dibawa Tuhan lewat masa sukar ini menuju kesempurnaan. Jangan pernah putus asa, jangan lemah, jangan menyerah. Hari ini pastikan pikul salibnya, tekun, karena ini hanya pergumulan melawan dosa, pergumulan yang tidak sampai mencucurkan darah melampaui kekuatanmu, dan pergumulan yang hari ini untuk menghasilkan buah kebenaran. Butuh Tuhan, bersyukur, hormat, takut Tuhan, karena Tuhan yang besar, yang tidak tergoncangkan ada di pihak saudara. Tuhan yang api menghanguskan ada di pihak saudara. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, jangan sampai kasih kendor ya. Selamat berpuasa 40 hari. Kita percaya akhir tahun Tuhan akan berikan sesuatu bonus. Saya tidak tahu bonusnya. Saya percaya Tuhan, saya berdoa Tuhan, Tuhan sudah sediakan bonus buat Eli Kurniawati. Tidak apa-apa saudara ya, kita memang butuh bonusnya Tuhan ya. Bonus itu sesuatu yang tidak kita lakukan tapi Tuhan sediakan ya kan. Nah, kita percaya sesuatu yang bonus nanti Tuhan akan tambahkan. Makanya 40 hari ini yuk cari waktu, pusatkan hidup kita. Yesus is my center. Jangan berpusat kepada apapun di luar Tuhan Yesus. Itu sampah sudah ya. Semua yang buat kita sampah, yang buat kita lemah, buat kita putus asa, buat kita menyerah, jangan lagi dipikiri. Sudah, pusatkan hidup sama Tuhan. Nyanyinya jangan lupa ya. Seperti wanita mengurapimu. Hafal ya lagu ini ya. Menangis di bawah kakimu, angkat kepala sambil nangis, tak apa-apa saudara. Oh Tuhan, aku mau setia. Jujur, waktu kita ngangkat kepala doa sambil ngangkat tangan gini, kita itu rasain deket loh Tuhan itu. Coba saudara praktek nanti. Saya sudah praktek saudara ya. Itu kayak Tuhan tuh deket, wajahnya gini. Aku tahu loh masalahmu, Rahayu, Olive, Cik Sweat, Feni ya, aku tahu masalahmu, aku tahu, tapi kita nggak mau lihat lagi butuh apapun. Hidup ini cuma butuh Tuhan. Waktu kita butuh Tuhan, semua beres kabeh, beres semuanya, karena Tuhan itu sumber, maha kuat, maha besar, maha hebat ya, maha kuasa, maha kuat dan maha besar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas ya. Minggu-minggu ini selamat beraktivitas. Dalam 1 minggu ini, besok yang live yang onsite Surabaya jangan lupa ya, ketemu saya besok. Jangan lupa juga untuk yang nanti malam ya, saya berusaha selama puasa ini, saya berusaha untuk terus memberikan wejangan ya. Saya percaya kita akan dibawa Tuhan semakin kuat. Tetap semangat. Happy Monday ya. Tuhan Yesus memberkati.